Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Titi Anggraini di channel YouTube Titi Anggraini. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan tentunya subscribe. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membahas yang ringan-ringan saja, yaitu trivia pemilu. Tema kita adalah kapan ulang tahun KPU atau kapan ulang tahun Komisi Pemilihan Umum. Nah, postingan kali ini saya buat karena membaca di banyak pemberitaan dan juga postingan di media sosial baru-baru ini 9 April Bawaslu merayakan ulang tahun yang ke-13. Ulang tahun Bawaslu itu sendiri jatuh setiap tanggal 9 April dan dirayakan bertepatan dengan pengesahan pengangkatan atau pelantikan anggota Bawaslu Republik Indonesia yang pertama kali bersifat permanen. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, maka Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk pertama kali dipermanenkan di tingkat nasional atau Bawaslu Republik Indonesia. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya di masa Orde Baru ataupun pemilu pertama di masa reformasi, yaitu pemilu tahun 1999 maupun di pemilu 2004, posisi pengawas pemilu itu ad hoc atau bersifat sementara, maka dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Badan Pengawas Pemilu menjadi permanen. Makanya dari semula namanya panitia lalu berubah menjadi badan begitu ya. Dan pemilihan tanggal 9 April itu ternyata merujuk kepada hari tanggal di mana anggota Bawaslu Republik Indonesia pertama yang bersifat permanen ada 5 orang, diambil sumpahnya oleh Presiden begitu ya, yang pada waktu itu terdiri dari Pak Nur Hidayat Sardini, lalu Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, kemudian ada Ibu Wahida Suaib, Ibu Wirdianingsih, dan terakhir yang kelima ada Ibu Agustiani Tio Fridelina Sitorus gitu ya. Jadi atau sering dipanggil dengan sebutan Ibu Tio. Nah, 5 mereka ini disahkan pengangkatannya pada 9 April tahun 2008. Nah, 9 April itu kemudian yang ditandai sebagai ulang tahun Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Pada 9 April 2021 mereka genap merayakan ulang tahun ke-13. Kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi yang sering kita dengar mereka merefleksikan kelahirannya dengan atau disebut dengan ulang tahunnya ya. Kalau Mahkamah Konstitusi sendiri ulang tahunnya itu diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Nah, pada 13 Agustus 2020 mereka genap berusia 17 tahun, sweet 17 begitu. Kenapa dipilih tanggal 13 Agustus? Ternyata pada tanggal 13 Agustus inilah pemerintah dan DPR menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga dengan lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316. Jadi kalau kita rujuk nih Mahkamah Konstitusi agak berbeda dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu memperingati hari lahirnya atau pembentukan lembaganya merujuk kepada pengangkatan pengesahan atau pelantikan anggota Bawaslu permanen pertama kali yaitu pada 9 April 2008, maka Mahkamah Konstitusi menandai pembentukan Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu disahkan oleh Presiden. Nah, sekarang kembali kepada tema kita nih. Kalau Komisi Pemilihan Umum sendiri itu kapan sih ulang tahunnya, kapan sih lahirnya begitu ya.
Nah, kalau kita perhatikan perjalanan pemilu kita, istilah Komisi Pemilihan Umum sendiri itu baru muncul pada pemilu tahun 1999. Ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Nah, sebelum-sebelumnya kita kan pemilu pertama kali tahun 1955 ya. Lalu kemudian dilanjutkan pada tahun 1971 pemilu di masa Orde Baru. Nah, pemilu di masa Orde Baru ini berlanjut terus dari tahun 71 lalu kemudian berlanjut sampai tahun 97 begitu. Nah, sekarang kita lihat kalau tahun 55, jadi tahun 55 itu penyelenggaraan pemilunya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan undang-undang ini sudah diubah juga dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1955 tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten. Jadi dari sini saja sudah terlihat ya bahwa pemilu tahun 1955 itu penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Indonesia. Kalau istilahnya panitia berarti dia bersifat ad hoc. Nah, di dalam perkembangannya kemudian di pemilu tahun 71, pemilu pertama di masa Orde Baru, penyelenggaraannya itu dilakukan dengan undang-undang berbeda, tidak lagi merujuk kepada undang-undang nomor tadi ya, undang-undang nomor coba saya lihat dulu nih, lupa ingat. Sorry. Undang-undang nomor 7 tahun 1953. Jadi pada pemilu di masa Orde Baru itu dasar hukumnya berubah. Di masa Orde Baru kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Nah, undang-undang ini sudah diubah beberapa kali sampai terakhir pemilu tahun 1997 ya. Pemilu terakhir di era Orde Baru ini teman-teman bisa lihat nih di layar. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 itu adalah dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum di masa Orde Baru yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Nah, di masa Orde Baru, penyelenggara pemilihan umumnya merujuk kepada undang-undang ini. Jadi undang-undang ini judulnya adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Indonesia. Jadi masih menggunakan istilah panitia pemilihan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, beranggotakan menteri-menteri dan juga perwakilan partai politik. Pada waktu itu ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Jadi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan golongan karya. Mereka semua memiliki wakil di Panitia Pemilihan Indonesia ini. Jadi bisa dilihat ya, komposisi panitia pemilihan Indonesianya ada berapa jumlahnya itu di undang-undang yang ada di layar ini. Nah, sobat semua, tadi saya sudah uraikan nomenklatur atau terminologi atau istilah Komisi Pemilihan Umum itu sendiri baru muncul itu pertama kali di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 1999 begitu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini dikenal kemudian diatur tentang yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum.
Jadi mari kita lihat ini undang-undangnya ya sama-sama gitu. Bentar, saya tampilkan dulu. Ya, ini saya tampilkan ya. Nah, ini dia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Teman-teman bisa lihat di layar, sobat semua. Nah, untuk pembentukan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri ada di pasal, mari kita lihat sama-sama, yaitu di pasal 8. Jadi pasal 8 ini di bawah bab 3 yang mengatur penyelenggaraan dan organisasi. Di ayat 1-nya disebutkan bahwa penanggung jawab pemilihan umum adalah presiden. Kemudian ayat 2-nya penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilihan umum dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden. Jadi Komisi Pemilihan Umum itu anggotanya terdiri dari perwakilan partai-partai politik peserta pemilihan umum dan juga perwakilan pemerintah. Pada pemilu 99 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini ada 5 orang perwakilan pemerintah dan masing-masing partai peserta pemilu itu wakilnya 1 gitu ya. Karena pada waktu itu ada 48 partai politik, maka ada 48 anggota Komisi Pemilihan Umum yang merupakan wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum. Nah, di ayat ketiganya, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU berkedudukan di ibu kota negara. Pembentukan KPU diresmikan dengan keputusan presiden. Nah, untuk membantu KPU, mohon maaf, itu dibentuklah yang namanya Panitia Pemilihan Indonesia. Dan Panitia Pemilihan Indonesia ini pada waktu itu diketuai oleh Pak Yakob Tobing. Sementara untuk Ketua Komisi Pemilihan Umumnya sendiri diketuai oleh Pak Rudini ya. Nah, jadi pada waktu itu ketuanya Pak Rudini dan ketua KPU-nya, sementara ketua Panitia Pemilihan Indonesianya Pak Yakob Tobing. Di tingkat provinsi, kabupaten, kota dibentuk Panitia Pemilihan Provinsi dan Panitia Pemilihan Kabupaten Kota. Undang-Undang Nomor 3 Tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini disahkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada waktu itu pada tanggal 1 Februari tahun 1999. Jadi bisa kita lihat di sini ya, ini di layar disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari tahun 1999. Nah, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini, lalu dikeluarkanlah Kepres Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Jadi inilah yang mengatur tentang organisasi KPU pada saat itu ya, ini bisa dilihat. Jadi untuk penyelenggara ini di pasal 1-nya gitu ya. Lalu kemudian berikutnya tugas dan fungsinya seperti apa, organisasinya seperti apa itu diatur di dalam Kepres nomor 16 tahun 99 ini. Nah, kalau kembali kita merujuk kepada ulang tahun lembaga begitu ya. Kalau yang dirujuk itu adalah ulang tahun KPU merujuk kepada nomenklatur atau terminologi pertama kali digunakan istilah Komisi Pemilihan Umum, maka kalau merujuk kepada tradisinya Mahkamah Konstitusi, maka ulang tahun KPU itu jatuh pada tanggal 1 Februari 1999. Atau kalau merujuk kepada tradisinya Bawaslu, maka dia merujuk kepada tanggal pengesahan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum begitu. Jadi saya belum ketemu nih pengesahan pengangkatan anggota KPU tahun 1999 itu nomor berapa, tanggal berapa begitu. Tapi kira-kira begitu ya kalau kita ingin memilih ulang tahun KPU. Tetapi ada juga yang bilang begini, KPU yang ada sekarang itu kan KPU yang non partisan.
Sementara kalau KPU yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 itu adalah KPU yang partisan karena dia perwakilan partai-partai politik dan pemerintah begitu. Nah, ternyata kalau kita rujuk lagi, Komisi Pemilihan Umum yang non-partisan atau non-unsur partai-partai politik, tidak ada unsur perwakilan partai politik, betul-betul berasal dari figur-figur non-partai, itu pertama kali muncul atau dibentuk dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020 begitu. Jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020 ini lahir sebagai bentuk atau refleksi evaluasi karena deadlock-nya pengesahan hasil pemilu 1999 akibat penolakan beberapa partai politik untuk mengesahkan hasil pemilu 99. Akhirnya hasil pemilu 1999 itu disahkan oleh Presiden. Kan tadi merujuk kepada pasal 8 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 399 bahwa penanggung jawab pemilihan umum itu adalah Presiden. Karena penanggung jawab pemilu adalah Presiden dan ada deadlock di dalam pengesahan hasil pemilu 99, makanya waktu itu Presiden Habibie mengambil alih pengesahan hasil pemilu 99. Nah, dari sana evaluasi dilakukan. Waktu itu ada organisasi masyarakat sipil yang sangat aktif mengadvokasi KPU yang non-partisan dan mandiri, yaitu SETRO, Center for Electoral Reform gitu ya. Waktu itu ada Mbak Smita Noto Susanto, tentu saja Pak Hadar Nafis Gumai. Nah, dengan advokasi gerakan masyarakat sipil yang sangat kuat, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020. Jadi mari kita lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020 ini isinya antara lain di ayat 8-nya ini mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 ya. Dia mengubah pasal 8 ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan gitu ya. Lalu kemudian pasal 9 diubah dan ditambah ayatnya sehingga berbunyi sebagai berikut. Anggota KPU terdiri atas 11 orang. Lalu kemudian setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. Nah, kemudian ayat 3-nya calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang berwenang di bidang politik dalam negeri. Undang-undang ini sendiri disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid begitu ya. Nah, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 ini, lalu kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian Kepres ini ditindaklanjuti dengan pemilihan ya, pengusulan anggota KPU sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 kepada DPR oleh Presiden. Ini saya cari-cari itu nggak ketemu ya kepresnya begitu ya. Jadi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 yang mengubah karakter KPU menjadi lembaga yang non partisan, lalu kemudian selain diterbitkan tadi ya Kepres nomor 70 tahun 2001, sebelum adanya Kepres nomor 70 tahun 2001, maka terlebih dahulu Presiden itu menerbitkan Kepres
nomor 81 tahun 2000. Jadi tentang pembubaran Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Kepres nomor 16 tahun 99. Jadi KPU versi 99 itu dibubarkan oleh Kepres nomor 81 tahun 2000, lalu terbitlah Kepres nomor 70 tahun 2001. Nah, tindak lanjut dari Kepres nomor 70 tahun 2001 itu pada tanggal 24 April itu Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan Kepres nomor 119 M 2001 tanggal 9 April 2001 itu melantik 11 anggota KPU di Binagraha. Jadi siapa saja 11 anggota KPU yang KPU non partisan ya yang dilantik pada tanggal 24 April ini. Yang pertama itu ada Pak Mulyana Wekusuma, ada Pak Ramlan Surbakti, ada Pak Daan Dimara, lalu Profesor Rusadi Kanta Prawira, kemudian Pak Imam Prasojo, Prof Nazarudin Samsudin, Anas Urbaningrum, Husnul Mar'iyah, lalu kemudian ada Pak Muji Sutrisno, ada Romo Muji Sutrisno ya di sini, lalu ada Pak Hamid Awaludin dan Ibu Valina Singka Subekti. Nah, jadi kalau merujuk nih pada tradisi tadi ya, kalau MK kan hari ulang tahunnya merujuk kepada pengesahan Undang-Undang MK 13 Agustus 2003 begitu. Kalau Bawaslu merujuk kepada saat anggota Bawaslu permanen dilantik pertama kali pada 9 April 2008. Nah, kalau kita rujuk kepada versi KPU yang non partisan, kalau partisan kan tadi kita sudah bahas ya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Maka kalau KPU yang non partisan, kalau merujuk tradisi MK, kita merujuknya kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 yang disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Berarti kalau ikut tradisi MK, ulang tahun KPU yang non partisan itu dirayakan pada 7 Juni terbentuk tanggal lahirnya itu pada 7 Juni 2000, berarti diperingatinya setiap tanggal 7 Juni. Tetapi kalau merujuk pada tradisi Bawaslu, merujuk pada hari pelantikan anggota mereka, maka kita bisa bilang bahwa KPU yang non partisan, KPU yang non partai itu terbentuknya pada tanggal 24 April nih di sini ya. Karena disebutkan Presiden itu melantik pada 24 April di Binagraha gitu. Nah, jadi sobat semua, itu trivia pemilu kita kali ini. Sebenarnya sih soal ulang tahun ini bukan sesuatu yang besar-besar amat ya, tetapi bagi kita yang meminati soal sejarah kepemiluan, bagaimana seluk-beluk pemilu, menarik juga untuk mengetahui kapan KPU itu terbentuk, dia dibentuk dengan undang-undang apa, bagaimana perjalanan kelembagaannya dalam lintasan sejarah begitu ya. Nah, kalau boleh dirangkum nih di penghujung, pembentukan Komisi Pemilihan Umum itu kalau kita ingin menjawab kapan ulang tahun KPU, itu bisa beberapa versi begitu ya. Kalau versi yang pertama, kelahiran KPU berdasarkan kapan nomenklatur Komisi Pemilihan Umum itu pertama kali dikenal, tanpa memperhitungkan sifatnya yang partisan atau non partisan, maka nomenklatur atau terminologi Komisi Pemilihan Umum itu pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Nah, kalau kita ikut tradisi MK, maka ulang tahun KPU yang bisa kita rujuk pada opsi pertama ini, yaitu pada tanggal 1 Februari 1999, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Tapi kalau ikut tradisi Bawaslu, maka ulang tahunnya KPU ketika pelantikan anggota KPU
tahun 99 yang tadi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Nah, itu opsi pertama. Atau opsi kedua, kalau kita ingin menghitung ulang tahun KPU itu dari terbentuknya KPU yang non partisan, yang non partai, karena itu yang diwariskan sampai sekarang ya. Maka rujukannya itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000. Nah, kalau ikut tradisi MK, Undang-Undang Nomor 4 ini tahun 2000 disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Berarti ulang tahun KPU setiap tanggal 7 Juni. Atau kalau ikut tradisi Bawaslu, maka ikutnya rujukannya adalah pelantikan anggota KPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, yaitu pada tanggal 24 April tahun 2000 di sini disebutkan ya pada tanggal 24 April tahun 2001. Berarti ulang tahunnya KPU itu 24 April begitu ya. Karena terhitung sejak pelantikan anggota KPU yang bersifat non partisan pertama kali pada tahun 2001, yaitu tanggal 24 April 11 orang anggota KPU dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid di Binagraha. Nah, itu pilihan-pilihannya begitu ya. Kalau kita lihat kan kita ikuti perkembangannya, selanjutnya KPU itu permanen pertama kali di tingkat nasional itu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 tapi sifatnya partisan. Lalu dibentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 yang non partisan. Jadi di luar unsur partai begitu. Dan itu berlanjut terus sampai pemilu 2019, hanya saja jumlah anggotanya di tingkat nasional dan provinsi berubah-ubah. Kalau di tingkat nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, itu jumlah anggotanya di tingkat nasional atau KPU RI ada 11. Sementara anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu ada 5. Nah, lalu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, itu jumlah anggota KPU RI di tingkat nasional berkurang. Dari semula ada 11 menjadi 7. Sementara anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota itu tetap sama, yaitu ada 5. Kemudian undang-undangnya berganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, tetapi jumlah anggota KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota masih sama. 7 di tingkat nasional, 5 di tingkat provinsi, dan 5 di tingkat kabupaten kota. Undang-Undang 15 tahun 2011 ini yang menjadi basis pembentukan KPU yang menyelenggarakan pemilu tahun 2014. Nah, yang terakhir, untuk pemilu 2019 itu ada perubahan pengaturan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengubah komposisi jumlah anggota KPU provinsi. Jadi KPU RI-nya di tingkat nasional tetap sama, ada 7, lalu di tingkat provinsi bervariasi antara 5 sampai 7, dan di tingkat kabupaten kota itu diatur bervariasi antara 3 sampai 5. Nah, tetapi di tingkat kabupaten kota ini pengaturannya dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan yang konstitusional itu kalau jumlahnya di setiap provinsi itu sama, yaitu 5 begitu ya. Sedangkan maksudnya mohon maaf, kalau anggota KPU di setiap kabupaten kota itu jumlahnya sama, yaitu ada 5, tidak boleh dibedakan ada yang 3 dan ada yang 5. Sementara untuk anggota KPU provinsi itu beragam, ada yang berjumlah 5, ada yang berjumlah 7. Saat ini tercatat ada beberapa provinsi yang punya anggota KPU provinsinya 7 orang. Pertama itu ada Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berjumlah 7 orang, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
Dan daerah lainnya yang anggota KPU provinsinya ada 7, itu ada 1 Sumatera Utara, 2 Provinsi Lampung, 3 Provinsi DKI Jakarta, 4 Provinsi Banten, 5 Jawa Barat, 6 Jawa Tengah, 7 Jawa Timur, 8 Sulawesi Selatan, 9 Lampung, 9 Papua, kok ingetnya Lampung lagi gitu ya. Jadi total ada 10 daerah provinsi yang anggota KPU-nya ada 7 orang. Selebihnya KPU kabupaten kota semua sama ada 5 karena merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, dan di KPU RI ada 7. Jadi demikian trivia pemilu kita kali ini. Kapan ulang tahun Komisi Pemilihan Umum? Jawabannya bisa bervariasi, bisa dipilih apakah 1 Februari 1999 sebagai kelahirannya, apakah 7 Juni 2000, ataukah 24 April 2001. Nah, tetapi lebih dari itu kan bagian dari perjalanan sejarah. Masalah apakah akan dirayakan atau tidak itu bukan hal penting, hal besar. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan Komisi Pemilihan Umum betul-betul menjadi institusi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta menjaga perilaku non-partisannya, serta melayani pemilih dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan kredibilitas. Kita jumpa lagi dalam postingan channel YouTube Titi Anggraini berikutnya. Simak terus ulasannya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksinya di kolom komentar. Kalau ada usulan untuk topik atau tema bahasan berikutnya, juga ditunggu usulannya di kolom komentar. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Salam sehat selalu, stay safe, stay well, dan kita jumpa lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.